Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Arinizia Sanitra dari Prodi Statistika dengan NIM 2403111483. Di sini aku akan menjelaskan hasil artikel simulasi untuk matkul simulasi statistika. Nah, di sini aku memiliki artikel dengan judul estimasi interval kepercayaan coefficient variansi pengeluaran per kapita di Indonesia menggunakan metode bootstrap present. Di sini kami dengan 3 anggota tim. Pertama itu saya sendiri, yang kedua ada Nela Nafisa Demol, kemudian yang ketiga ada Syifa Sasabila Syifa. Nah, di sini kami menggunakan variabel yang pertama itu ada pengeluaran per kapita, di mana pengeluaran per kapita sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli atau BPS dari BPS. Pengeluaran per kapita ini akan memberikan gambaran tingkat daya beli atau PPP, yaitu Purchasing Power Parity masyarakat dan sebagai salah satu komponen dalam melihat status pembangunan manusia di suatu wilayah. Ini menurut UNITA di 2012 dalam Buddha et al. 2019. Nah, dibandingkan dengan data pendapatan, data pengeluaran ini sering dianggap lebih stabil dan dapat diandalkan dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Hal ini karena pengeluaran rumah tangga cenderung mencerminkan kondisi kehidupan aktual dengan lebih akurat daripada pendapatan yang dilaporkan mungkin berfluktuasi dan dilaporkannya itu kurang. Akibatnya banyak lembaga statistik nasional menggunakan pendekatan berbasis pengeluaran dalam penilaian kemiskinan dan kesejahteraan. Namun data pengeluaran umumnya menunjukkan distribusi yang tidak normal akibat ketidaksetaraan pendapatan dan perbedaan perilaku konsumsi antar rumah tangga. Beberapa rumah tangga mungkin menghabiskan dana jauh lebih banyak daripada yang lain, sehingga menghasilkan distribusi yang miring dan nilai-nilai yang menyimpang. Nah, karakteristik tersebut membuat analisis statistik menjadi lebih kompleks dan memerlukan metode estimasi yang kuat. Yang kedua itu ada koefisien variansi, di mana koefisien variansi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menilai variabilitas relatif suatu data dibanding dengan rata-rata. Berbeda dengan sistem baku yang mengukur variabel absolut, koefisien variansi menyatakan dispersi dalam bentuk relatif. Sifat ini membuatnya berguna untuk membandingkan variabilitas antar kumpulan data dengan skala atau satuan yang berbeda. Nah, dalam kajian statistik ini ada yang dikenal dengan koefisien variansi atau KV, yaitu perbandingan antara standar deviasi dengan nilai rata-rata. Nah, koefisien variansi ini telah digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya pertanian, biologi, peran, keuangan, dan banyak. Tapi banyak peneliti yang telah mengembangkan parameter koefisien variansi ini dengan selang kepercayaan. Salah satunya itu ada CAMKB, terus ada Newton SA dan Newton S. Di 2022 mereka menerapkan berbagai macam praduga koefisien interval pada data populasi dan 2 titik. Nah, salah satu metode yang ada di penelitian tersebut yaitu selang kepercayaan bootstrap confidence interval atau BPCI, di mana metode ini merupakan salah satu metode untuk membuat selang kepercayaan. Nah, koefisien variansi ini dihitung dengan rumus CF sama dengan S per X bar, di mana CF sendiri merupakan koefisien variansi, kemudian S ini merupakan simpangan baku, dan X bar ini merupakan rata-rata dari data. Koefisien variansi yang lebih besar menunjukkan variabilitas yang lebih besar relatif terhadap rata-rata, sedangkan koefisien variansi yang lebih kecil menunjukkan bahwa data lebih homogen. Nah, meskipun bangunan ini meskipun berguna memperkirakan interval kepercayaan koefisien variansi
sulit ketika distribusi data yang didasarkan mendasari tidak diketahui atau sangat merugikan. Metode parametrik ini asik mungkin tidak bekerja dengan baik dalam kondisi seperti itu. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, kita bisa mendorong pengguna pendekatan alternatif seperti metode Bootstrap. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada metode Bootstrap. Metode Bootstrap sendiri merupakan salah satu teknik pendekatan non-parametrik untuk menaksir berbagai kuantitas statistik seperti mean, standar error, kemudian bias, dan lain-lain. Suatu estimasi untuk membentuk interval konfidensi dengan mengikuti algoritma tertentu. Dan Bootstrap ini adalah teknik resampling non-parametric yang dikenakan oleh Bradley Evans pada tahun 1979. Pendekatan Bootstrap ini memperkirakan distribusi sampel suatu statistik dengan melakukan resampling berulang kali dari data yang diamati dengan penggantiannya. Nah, setiap kumpulan data ini hasil resampling yang dikenal sebagai sampel Bootstrap ini memiliki ukuran yang sama dengan kumpulan data asli. Kemudian keuntungan utama metode Bootstrap ini adalah tidak memerlukan asumsi mengenai distribusi populasi yang mendasari. Oleh karena itu, teknik Bootstrap ini cocok untuk kumpulan data yang kompleks. Nah, untuk ukuran sampel kecil atau struktur data yang non-normal, metode Bootstrap ini banyak digunakan dalam inferensi statistik, estimasi kesalahan standar, estimasi bias, dan konstruksi interval kepercayaan. Nah, prosedur dalam melakukan Bootstrap ini terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama ini ambil sampel Bootstrap dari data asli dengan penggantian, yaitu yang kita kalau dalam hal ini itu ada data per kapita, kemudian hitung statistik yang diinginkan untuk sampel Bootstrap. Kemudian yang ketiga, ulangi proses pengambilan sampel berulang kali. Kemudian yang keempat, bangun distribusi empiris dari statistik Bootstrap. Kemudian yang kelima itu ada estimasi interval kepercayaan atau ukuran inferensial dari inferensial lainnya berdasarkan distribusi Bootstrap. Nah, kita masuk kepada metode presential Bootstrap. Metode presential Bootstrap ini merupakan salah satu metode dalam teknik Bootstrap yang digunakan untuk membentuk interval kepercayaan dengan memanfaatkan presential dari distribusi hasil resampling Bootstrap. Nah, pada metode ini data sampel diambil ulang secara acak dengan pengambilan resampling with replenishment. Nah, sebanyak B kali, B ini maksudnya Bootstrap, sebanyak B kali, kemudian dari setiap sampel Bootstrap ini dihitung statistik yang diinginkan. Nah, setelah seluruh hasil Bootstrap ini diperoleh, interval kepercayaannya itu ditentukan berdasarkan nilai persentil bawah dan atas dari distribusi Bootstrap. Dan secara umum, secara keseluruhan, interval kepercayaan metode presential Bootstrap ini dapat dihitung sebagai metode presential yang didasarkan dengan beta copy dikali theta Q dikali TO, presential graph, dan beta B yaitu Bootstrap dikali theta Q dikali QP untuk presential ke 1 dikurang alpha. Ini adalah selang kepercayaan fungsi distribusi kumulatif dari estimasi parameter vektor. Nah, untuk modelnya itu ada beta copy dikali theta Q dikali TO, kemudian beta copy dikali theta Q dikali UP. Ini sama dengan F besar copy dikali alpha, kemudian F besar copy dikurang alpha.
upload masing-masing ini merupakan batas bawah dan batas atas dari selang kepercayaan. Selanjutnya, melihat kebaikan penduga parameter berdasarkan nilai bias dan ragam secara bersamaan, maka diperlukan mean square error atau MSE, yaitu MSE-nya menjadi beta topi J dikali theta Q sama dengan variansi dari beta topi J dikali theta Q ditambah bias beta topi J dikali theta Q dikuadrat. Nah, metode ini biasanya digunakan karena tidak memerlukan asumsi distribusi normal dengan cocok dan diterapkan pada ukuran sampel yang kecil maupun data yang distribusinya tidak diketahui secara pasti. Dan metode presentable bootstrap ini merupakan salah satu metode interval kepercayaan bootstrap yang paling sederhana dan paling sering digunakan. Dan metode ini membangun interval kepercayaan secara langsung dari presentable distribusi bootstrap tanpa membutuhkan asumsi distribusi tambahan. Misalnya BBB, sampel bootstrap dihasilkan dari statistik yang diinginkan dihitung untuk setiap sampel. Nah, estimasi bootstrap yang dihasilkan kemudian diurutkan secara ascending untuk interval kepercayaan 95%. Nah, batas bawah diperoleh dari persentil kedua 2,5 dan batas atas diperoleh dari persentil ke 97,5 distribusi bootstrap. Metode presentable bootstrap ini memiliki keunggulan karena mudah diterapkan, efisien secara komputasi, dan cocok untuk data yang tidak simetris atau tidak normal. Namun, akurasinya mungkin bergantung pada jumlah replikasinya dan karakteristik dataset. Kemudian kita masuk pada metodologi penelitian, di mana penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai penularan per di Indonesia. Nah, analisis bias ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik, yaitu menggunakan R, dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperbedakan interval kepercayaan coefficient variansi menggunakan metode distribusi. Nah, prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ini data penularan diimpor ke lingkungan R, kemudian untuk dianalisis. Nah, kemudian analisis statistik deskriptif, kemudian analisis statistik deskriptif kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik umum data, kemudian termasuk rata-rata, mean, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpang itu. Kemudian minta mewujudkan atau menampilkan visualisasi seperti histogram dan diagram kotak, juga dibuat untuk memeriksa pola distribusi dan mendeteksi potensi data yang menyimpang. Dan selanjutnya, koefisien variasi dari data ini dihitung sebagai rasio antara simpang baku dan rata-rata sampel. Karena data ini menunjukkan karakteristik normal, pendekatan bootstrap ini diterapkan untuk memperkirakan interval kepercayaan koefisien variasi. Nah, metode bootstrap ini mulai dikenal oleh Blakely Abram pada tahun 1979 seperti yang aku jelaskan di awal, sebagai suatu metode pengambilan contoh ulang secara acak dengan komunitas. Nah, metode bootstrap ini merupakan metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu distribusi populasi yang tidak diketahui oleh distribusi empiris yang diperoleh oleh proses penyampelan. Prosedur bootstrap ini dilaksanakan dengan mengambil sampel acak berulang kali dengan pergantian dari dataset. Dan setiap sampel bootstrap ini memiliki ukuran yang sama dengan sampel asli. Untuk setiap sampel bootstrap,
proses ini diulang selama tergantung kita. Kalau misalnya kita bintang 50 kali, bakal diulang selama 50 kali. Dan kalau untuk simulasi saya itu menggunakan 1000 kali untuk menghasilkan distribusi booster coefficient variasi. Dan setelah berpengaruh distribusi boosternya, interval kepercayaan 90% diperkirakan menggunakan pendekatan Bayes. Dan secara spesifik, batas bawah ini interval menggunakan persentil ke 25 yang aku bilang tadi, dan persentil ke 97,5 dari estimasi booster. Nah, untuk hasil pembahasannya itu ada analisis deskriptif, di mana berdasarkan output yang diperoleh rata-rata coefficient variasi ini, hasil booster adalah sebesar 0,2210059, dan nilai ini menunjukkan bahwa tingkat keberagaman pengeluaran per kapita relatif sedangkan terhadap rata-rata itu dan simpangan baku booster ini bernilai sebesar 0,040251. Nah, ini menunjukkan bahwa penyebaran hasil booster itu tidak terlalu besar, sehingga estimasi coefficient variasi ini dapat dikatakan cukup stabil. Dan dalam analisis deskriptif kami mendapatkan nilai median sebesar 0,2216, yang nilainya ini sangat dekat dengan rata-ratanya. Rata-rata kami ini sebesar 0,2211, menunjukkan bahwa distribusi booster ini cenderung simetris dan tidak terlalu mencentang, tidak terlalu mencentang atau mirip. Nah, kuartil pertama sebesar 0,1912 dan kuartil ketiga sebesar 0,2510. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil booster berada pada rentang tersebut. Secara keseluruhan, hasil booster ini menggambarkan bahwa estimasi coefficient variasi per kapita ini memiliki distribusi stabil dan koefisien. Untuk gambarnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan histogram tersebut menunjukkan bahwa distribusi data pengeluaran per kapita ini di mana sumbu X mempresentasikan nilai pengeluaran dan sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah data pada setiap interval. Berdasarkan visualisasinya, sebagian besar data terkonsentrasi pada kisaran 1.300.000 hingga 1.700.000 yang terlihat dari bintang dengan batang histogramnya dengan frekuensi tertinggi pada rentang tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas observasi ini memiliki tingkat pengeluaran pada kisaran menengah. Distribusi data juga tampak menonjol ke kanan atau secure karena terdapat beberapa nilai pengeluaran yang cukup tinggi hingga mendekati 3.000. Namun dengan frekuensi yang rendah yang mengindikasi adanya beberapa nilai ekstrim atau outlier, secara keseluruhan histogram ini menunjukkan bahwa sebaran pengeluaran per kapita ini tidak merata. Nah, dengan mayoritas data terpusat dinilai tengah dan sebagian kecil data tersebar ini pada nilai yang lebih besar. Gambarnya itu seperti ini. Ini adalah histogram distribusi booster coefficient variasi. Nah, visualisasi histogram coefficient variasi ini menunjukkan bahwa hasil sampling memiliki pola distribusi yang mendekati normal dengan puncak distribusi yang cukup jelas di sekitar nilai tengah, yaitu sekitar 0,22 hingga 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi koefisien variasi dari data cenderung konsisten pada setiap sampel. Sehingga hasil estimasi yang dapat dikatakan cukup stabil ini akan menghasilkan garis putus-putus di sisi kiri dan kanan histogram menunjukkan batas interval kepercayaan atau confidence interval booster. Ini rentang intervalnya itu
tidak terlalu lebar, mengindikasikan bahwa tingkat variasi relatif dalam data pengeluaran per kapita tidak terlalu besar, dan tingkat ketidakpastian estimasi ini masih dapat dikendalikan dengan baik. Hasil ringkasan statistik ini menunjukkan bahwa nilai minimum koefisien variasi riset adalah 0,1083 dan nilai maksimumnya sebesar 0,3379. Selain itu, median sebesar 0,2216 yang nilainya sangat dekat dengan rata. Nah, analisis deskripsi ini menunjukkan bahwa data pengeluaran per kapita ini menunjukkan variasi yang cukup besar. Nah, untuk estimasi presenter bootstrap ini, metode presenter bootstrap menerapkan bahwa dengan menggunakan 1000 kali replikasi bootstrap pada tingkatan signifikasi 5%, yaitu selang kepercayaan 95%, hasil estimasi dirangkum dalam tabel berikut. Parameternya itu ada batas bawah sekitar 0,145799 dan batas atasnya 0,29688 dan rata-rata bootstrapnya ini sekitar 0,221059 dan semangat baku bootstrapnya ini 0,0405025. Dan hasil ini menunjukkan bahwa interval kepercayaan ini menggunakan 95% seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, untuk koefisien variasi ini berkisaran sekitar 0,14796 hingga 0,2968. Nah, untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan hasil penelitian ini, metode bootstrap persentil dapat secara efektif memperkirakan interval kepercayaan koefisien variasi data pengeluaran per kapita di Indonesia. Interval dengan menggunakan interval kepercayaan 95% yang diperkirakan berkisaran antara 0,1457969 hingga 0,2968 dengan rata-rata bootstrap sebesar 0,2210559 dan semangat baku bootstrap sebesar 0,0405025. Nah, analisis deskripsi ini menunjukkan bahwa data pengeluaran memiliki distribusi yang miring atau data skewed ke kanan yang mengandung beberapa outlier. Dan karakteristik ini menunjukkan bahwa metode parametrik klasik mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk analisis ini. Pendekatan bootstrap ini berhasil mengatasi masalah ini karena tidak bergantung pada asumsi distribusi yang tepat. Distribusi bootstrap ini menunjukkan karakteristik yang relatif stabil dan hampir simetris. Hasil estimasi ini dapat diandalkan kekonsistenan. Oleh karena itu, metode presenter bootstrap dianggap cocok untuk menganalisis dan sosioekonomi normal, terutama saat mengestimasi statistik interval koefisien variasi. Untuk penelitian selanjutnya, jumlah replikasi bootstrap ini yang lebih besar dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi estimasi. Selain itu, studi di masa mendatang dapat membandingkan metode presenter bootstrap dengan pendekatan interval kepercayaan bootstrap lainnya, seperti metode bias corrected dan accelerated atau BCA atau metode bootstrap C untuk mengevaluasi kinerja relatif dalam mengestimasi koefisien variasi. Sekian dari artikel yang